Mental healthy atau kesehatan mental menurut psikolog ini bukan hanya membicarakan tentang gangguan-gangguan kesehatan saja, tetapi mental healthy ini juga membicarakan mengenai yang pertama itu bagaimana kita bisa menggali potensi diri kita, yang kedua bagaimana kita bisa bekerja secara produktif, yang ketiga bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah di keseharian hidup kita, yang keempat bagaimana kita bisa berkontribusi dengan baik di masyarakat. Semakin kita dewasa ini, semakin kita banyak banget menghadapi masalah-masalah yang ada di hidup ini. Nah, gimana caranya nih kita menjaga kesehatan mental kita saja, bukan hanya menjaga fisik semata gitu. Jadi kita menjaga kesehatan mental kita juga menurut WHO, karena menurut mereka sehat ini bukan hanya sehat fisik saja, tapi sehat mental juga sehat sosial. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita banyak mengalami kegagalan, banyak mengalami masalah. Nah, karena cenderung otak kita ini lebih suka memikirkan yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagusnya, tidak memikirkan kayak yang tidak mau gitu, memikirkan yang nyebelin, yang jelek gitu. Maka otak kita ini kayak bentrok gitu, seperti harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dari situ tuh otak kita atau mental kita akan cedera. Nah, ketika otak kita ini cedera, ada sebagian orang ada yang bisa menghadapi, dan kebanyakan orang mungkin tidak bisa menghadapinya. Nah, ketika dia sudah tidak bisa menghadapi, dia pasti bakal menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain, membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Nah, dari situ mereka itu sebenarnya sudah butuh tenaga profesional seperti kayak psikiater, psikolog gitu. Jangan sekali-kali kita mencoba menyembuhkan diri kita sendiri, atau kita mencoba menyembuhkan teman kita yang sedang mengalami hal itu, karena nantinya bakal bisa menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti diri kita sendiri yang membantu mereka gitu, karena kita itu bukan tenaga profesional gitu. Nah, banyak banget nih masyarakat yang salah menanggapi masalah mental ini. Mereka pikir kalau masalah mental ini bisa diselesaikan gitu dengan curhat, hanya dengan satu jalur saja, yaitu curhat. Padahal curhat ini sebenarnya bisa membahayakan. Karena kenapa? Kalau kita curhat dengan orang yang tidak bisa punya keahlian untuk mendengarkan, itu lebih bahaya. Jadi kalau misalkan suatu saat nih, saran saya ketika kita diajak curhat, maksudnya teman kita curhat kepada kita, lebih baik kita itu mendengarkan, benar-benar mendengarkan setulus hati. Karena kita ini kebiasaan dilatih untuk berbicara, bukan untuk mendengarkan. Makanya banyak kursus public speaking, tidak ada tuh khusus deep listening gitu. Padahal ketika kita mendengarkan dengan setulus hati, itu sudah bisa menyembuhkan mereka, bisa menganggap mereka ada, seperti itu. Jadi kita tuh tidak perlu repot-repot untuk bagaimana ya supaya kita bisa menyembuhkan dia. Itu bukan tugas kita, itu tugas seorang ahli profesional, psikiater atau psikolog. Lebih baik daripada kita memikirkan gimana caranya menyembuhkan, lebih baik kita membantu dia untuk bagaimana caranya dia bisa mau berkomunikasi dengan para ahli, supaya dia itu bisa tahu apa penyakit fokus yang dideritanya, bagaimana cara menyembuhkannya. Bukan tugas kita buat menyembuhkan. Nah, intinya ingat sekali lagi bahwa ketika teman terdekat kita atau seorang yang dekat dengan kita mempunyai kesehatan mental yang terganggu, maka yang kita lakukan itu bukan menghakimi mereka, bukan menjudge mereka, bukan kayak menjelek-jelekan mereka, bukan. Mereka itu hanya butuh dukungan dari kita, support dari kita, butuh ditemani, butuh diajak ngobrol, diajak bicara gitu. Terus kita tuh tidak perlu menganggap mereka tuh aneh. Mereka itu sebenarnya sama seperti kita, hanya saja mereka itu butuh bantuan lebih banyak dari kita. Maka dari itu, stop punya stigma buruk tentang mental healthy. Mari kita ubah stigma bersama, karena kita sama-sama manusia. Apa yang kalian pikirkan tentangku? Aku ini introvert, bukan antisosial atau tidak mau berteman. Apalagi aku ini bipolar, bukan orang gila yang liar. Lalu, bagaimana denganku? Aku ini sedang depresi,
bukan kurang iman atau tidak mau bersyukur atas hidup ini. Dengan pikiran kalian yang seperti itu tidak akan menyembuhkan kami. Kami itu hanya perlu ditemani, dipeluk dengan setulus hati, diajak bicara bagai manusia biasa yang ada di bumi. Jadi, tolong ubah stigma bersama tentang hal ini, agar orang-orang seperti kami tidak pernah merasa sendiri, serta bisa sehat kembali. Semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Yang dicari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja.